Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggren Junianti, nomor stambuk F1G1-216. Di sini saya akan membahas materi pada poin pertama sampai dengan poin ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu proses pengolahan kata. Sebelum kita mengetahui proses pengolahan kata, sebaiknya kita mengetahui apa itu perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras, yaitu printer. Dengan adanya software pengolah kata, kita bisa membuat berbagai dokumen seperti buku, teks eksposisi laporan singkat, makalah, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh software pengolah kata. Yang pertama, Microsoft Word. Yang kedua, OpenOffice Write. Yang ketiga, StarOffice Write. Yang keempat, Lotus Word Pro. Yang kelima, Abi Word. Yang keenam, KWord. Yang ketujuh, WordStar. Yang kedelapan, Atlantic Word Processor. Adapun proses pengolahan kata yang pertama, yaitu ketika software sudah diaktifkan, maka naskah dari mulai diketik di keyboard masuk ke memori komputer. Yang kedua, dokumen ini dapat diedit dan dapat disimpan, dan dapat pula dibaca kembali pada saat akan diperbaiki atau ditambah isinya. Ketika diperlukan dalam bentuk cetakan, maka dokumen tersebut dapat dicetak di printer. Selanjutnya, materi pada poin kedua, yaitu peralatan kerja dengan Word. Adapun materi yang dibahas di sini yaitu pengenalan area kerja Microsoft Word. Yang pertama, title bar. Title bar atau baris judul digunakan untuk menampilkan nama file yang aktif. Menu pada title bar yaitu yang pertama, minimize, digunakan untuk menampilkan jendela Microsoft Word keukuran minimal berbentuk icon. Yang kedua, maximize, digunakan untuk menampilkan jendela Microsoft Word keukuran maksimal memenuhi layar. Yang ketiga, restore, digunakan untuk menampilkan ukuran jendela Microsoft Word yang dapat diatur panjang dan lebarnya. Yang keempat, close, digunakan untuk menutup atau keluar dari Microsoft Word. Yang kedua, menu bar. Menu bar adalah baris yang memuat sekumpulan menu berupa tulisan. Menu pada menu bar yaitu yang pertama, file. Menu file berisi perintah membuka dokumen, menutup, menyimpan, mencetak, membuka dokumen baru, mengatur halaman pencetakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, edit. Menu edit berisi perintah menyalin atau mengcopy, membatalkan perintah, mencari kata atau kalimat, mengganti kata atau kalimat secara otomatis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, view. Menu view berisi perintah menampilkan rule, membesarkan dan mengecilkan tampilan lembar kerja, menampilkan header dan footer, menampilkan jendela text pane, dan lain sebagainya. Yang keempat, insert. Menu insert berisi perintah proses penyisipan ke dalam dokumen, seperti penyisipan nomor halaman, gambar, diagram, grafik, simbol, dan lain sebagainya. Kelima, format. Menu format berisi proses pemformatan, seperti memberi garis bawah pada huruf, menebalkan huruf, mengatur ukuran huruf, memberi border atau bingkai, memberi warna, dan lain sebagainya. Yang keenam, tools. Menu tools berfungsi menyediakan alat-alat bantu untuk mengolah data Microsoft Word lebih lanjut yang tidak dimasukkan ke dalam menu lainnya. Misalnya, untuk mengecek ejaan, membuat mail marge, menghitung jumlah huruf dalam dokumen, dan lain sebagainya. Tabel. Menu tabel berfungsi menyediakan perintah-perintah dalam pengolah tabel, seperti pembuatan tabel, penyisipan tabel, menghapus tabel, menuliskan formula atau rumus, dan lain sebagainya. Kedelapan, Windows. Menu Windows
berfungsi untuk mengatur tampilan berbagai dokumen yang sedang aktif. Apakah akan ditampilkan secara bersamaan atau bergantian dalam sebuah layar monitor. Kesembilan, Health. Menu Health disediakan sebagai alternatif lain bagi para pemakai yang ingin memperoleh bantuan secara singkat dan jelas tentang sesuatu hal yang kurang dimengerti pada saat menggunakan Microsoft Word. Menu ketiga yaitu Tools Bar. Tools Bar adalah baris yang memuat sekumpulan ikon berisi perintah-perintah Microsoft Word, biasanya terletak di bawah menu bar. Menu pada Tools Bar yaitu pertama, Tools Bar Standar, merupakan kumpulan ikon-ikon standar yang disediakan oleh Microsoft Word secara otomatis. Ikon-ikon dari Tools Bar ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan keperluan. Yang kedua, Tools Bar Formatting, merupakan kumpulan ikon-ikon yang disediakan Microsoft Word secara default. Tools Bar ini berisi kumpulan ikon perintah editing, pada umumnya seperti style, font size, bold, italic, underline, aligned, center, aligned, justify, dan lain-lain. Ketiga, Tools Bar Drawing, berisi ikon-ikon untuk menggambar objek sederhana dan penyisipan file-file gambar. Menu keempat yaitu Ruler atau Mistar. Ruler atau mistar digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur margin, tabulasi, dan paragraf. Satuan ukurannya dapat dipilih sesuai dengan keinginan, seperti sentimeter, inci, milimeter, poin, dan picah. Ruler terdiri dari dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Menu kelima yaitu Scroll Bar. Scroll bar digunakan untuk menggeser lembar kerja yang tidak tampak pada layar agar dapat ditampilkan. Jika kita ingin menggeser lembar kerja ke kiri atau ke kanan, maka kita dapat menggunakan horizontal scroll bar. Jika kita ingin menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah, maka kita dapat menggunakan scroll bar vertikal. Menu keenam yaitu Status Bar. Status bar terletak pada bagian bawah layar Microsoft Word. Status bar berisi informasi mengenai halaman yang sedang kita sunting, antara lain nomor halaman, baris, kolom, dan lain sebagainya. Menu ketujuh yaitu Kursor. Kursor berbentuk garis vertikal, senantiasa berkedip-kedip. Setiap karakter yang kita ketik akan muncul pada posisi ini. Selanjutnya masuk ke materi poin ketiga yaitu sejarah desktop publishing. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu desktop publishing. Desktop publishing adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman, desain, dan tipografi dengan menggabungkan teks dan grafis untuk menghasilkan dokumen seperti newsletter, brosur, buku, spanduk, banner, dan kadang-kadang digunakan untuk membuat grafis untuk menampilkan titik penjualan, barang-barang promosi, pameran-pameran dagang, desain paket retail, dan tanda-tanda luar ruangan, dan publikasi lain yang pernah dibuat secara manual dengan menggunakan berbagai teknik non-komputer bersama dengan mesin besar yang kompleks. Perangkat lunak desktop publishing dapat menghasilkan layout dengan kualitas teks, tipografi, dan gambar yang sebanding dengan tipografi tradisional dalam pencetakan. Dalam membuat desktop publishing membutuhkan profesional dengan pengetahuan dan keterampilan dalam metode penerbitan tradisional dan kontemporer. Selanjutnya, sejarah desktop publishing. Desktop publishing dimulai pada tahun 1983 dengan program yang dikembangkan oleh James Beeson di sebuah surat kabar komunitas
di Philadelphia. Program jenis prosesor One dapat dijalankan pada PC menggunakan kartu grafis untuk tampilan WYSIWYG dan diperkenalkan secara komersial pada tahun 1984. Pasar desktop publishing meledak pada tahun 1985 pada bulan Januari. Dan pada saat itu yang diperkenalkan adalah printer laser writer Apple. Kemudian pada bulan Juli, pengenalan perangkat lunak PageMaker dari Aldus yang dengan cepat menjadi standar industri perangkat lunak desktop publishing. Istilah desktop publishing, nama tersebut diberikan oleh Aldus sebagai pendiri perusahaan Paul Brainerd. Istilah tersebut digunakan agar bisa menempati kedudukan di pasaran dengan menggambarkan keterjangkauan harga dan tidak ribet dengan ukuran yang kecil. Pada awalnya, desktop publishing masih belum modern, masih menggunakan sistem 512K PageMaker, laser writer, Macintosh, dan sering mengalami crash perangkat lunak. Tampilan 512 x 342 1 bit, layar monokrom dengan Mac, ketidakmampuan untuk mengontrol huruf spasi, adanya perbedaan antara tampilan layar dan output saat dicetak. Namun, revolusioner pada waktu itu sudah dapat diterima dengan baik dan dapat pujian. Selama tahun-tahun awal, desktop publishing memperoleh reputasi buruk akibat dari pengguna yang tidak terlatih, yang menciptakan suatu karya tidak terorganisir dengan tebusan catatan layout efek. Kritik yang sama akan dikenakan lagi melawan penerbit web awal dekade kemudian. Namun, beberapa orang mampu mewujudkan hasil yang benar-benar profesional. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flas Fabrina, Stambok F1G1-212. Saya akan membahas materi yang keempat, yaitu alat pengolah masa depan. Berikut beberapa alat pengolah masa depan di berbagai bidang kehidupan manusia. Yang pertama, bidang perdagangan. Di antaranya, menyediakan sistem jaringan yang terkoneksi oleh alat bantu berupa scanner, menyediakan alat bantu konsumen untuk melakukan pengecekan harga. Yang kedua, bidang perkantoran. Di antaranya, menyediakan mesin penjawab telepon secara otomatis, menyediakan alat pengolah kata dengan mesin komunikasi. Yang ketiga, bidang perbankan, mengatur pelayanan rekening kepada nasabah, menyediakan mesin teller otomatis atau anjungan tunai mandiri ATM. Yang keempat, bidang penerbangan. Di antaranya, mengatur jadwal penerbangan, mengatur perubahan jadwal secara mendadak, mengatur penjualan tiket dan reservasi penerbangan, mengatur sistem komunikasi kepada pilot-pilot pesawat mengenai apa yang harus dilakukan. Yang kelima, rumah masa depan. Peranan IT dalam rumah masa depan berdasar pada home automation adalah ketersediaan alat pemantau bahaya yang dapat memberitahukan pencurian, kebakaran, dan kebocoran gas. Membahas materi yang kelima, yaitu spreadsheet. Spreadsheet ialah lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi atau data lain berupa baris dan kolom. Selain itu, spreadsheet juga merupakan aplikasi komputer program yang simulator fisik spreadsheet oleh menangkap, menampilkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam baris dan kolom. Berikut macam-macam spreadsheet. Pertama, Microsoft Excel. Yang kedua, Lotus 123. Yang ketiga, OpenOffice Calc. Yang keempat, Abacus. Yang kelima, Gnome Office Numeric. Berikut fungsi dan manfaat dari spreadsheet. Yang pertama, mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dapat digunakan untuk mencari nilai statistik dari data yang ada. Yang kedua, pengolahan data menggunakan spreadsheet menjadi lebih mudah karena di dalam spreadsheet terdapat
rumus-rumus yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan rumus tersebut akan otomatis mengganti sel satu dan sel lainnya. Ketiga, spreadsheet dapat pula melakukan perhitungan-perhitungan yang tidak dapat dilakukan secara konvensional. Saya akan membahas materi yang keenam, yaitu software statistik. Program statistik merupakan software yang digunakan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analis statistik. Berikut jenis-jenis software statistik, yaitu SPSS, Minitab, SAS, Lisrel, Amos, Ophius, R Software, dan Stata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Syahdan dengan NIM F1G1-200-26. Saya akan menjelaskan materi yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Statistik dan data analisis. Pengertian statistik. Secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka, bilangan, perangkaan data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah, gejala, atau peristiwa. Fungsi statistik antara lain digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan tentang cara-cara pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data. Menggambarkan data dalam bentuk tertentu, dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Statistik juga merupakan teknik untuk membuat pertandingan. Juga dapat memperluas pengalaman individu, mengukur besaran dari suatu gejala, dan menentukan sebab akibat. Peran statistik antara lain membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang, serta membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas dasar yang terkumpul. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis analisis data. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu data bermuatan kualitatif yang disebut juga dengan data lunak, data bermuatan kuantitatif yang berupa angka-angka. Visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah adalah cabang ilmu lintas disiplin yang berkaitan dengan visualisasi fenomena ilmiah. Ia juga dianggap sebagai bagian dari grafik komputer, cabang ilmu komputer. Tujuan visualisasi ilmiah adalah untuk mengilustrasikan data ilmiah secara grafis agar ilmuwan dapat memahami, mengilustrasikan, dan mengumpulkan wawasan dari data mereka. Perhitungan risiko. Pengertian dan pentingnya pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko mana yang paling relevan. Contoh-contoh tipe risiko antara lain risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat bunga, risiko operasional, risiko kematian, risiko kesehatan, dan risiko teknologi. Manfaat pengukuran risiko. Adapun manfaat pengukuran risiko yaitu A. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, dan B. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Kesimpulannya yaitu yang pertama, perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras yaitu printer. Yang kedua, pengenalan area kerja Microsoft Word yaitu title bar, menu bar,
toolbar, ruler, scroll bar, status bar, kursor. Yang ketiga, desktop publishing adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman, desain dan tipografi dengan menggabungkan teks dan grafis untuk menghasilkan dokumen. Yang keempat, beberapa peranan penting teknologi masa depan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu bidang perdagangan, bidang perkantoran, bidang perbankan, bidang penerbangan, dan rumah masa depan. Yang kelima, spreadsheet merupakan salah satu yang paling populer yang digunakan pada komputer pribadi. Pengolah angka atau spreadsheet merupakan suatu tabel yang nilai disusun dalam baris dan kolom. Yang keenam, jenis-jenis software statistik yaitu SPSS, Minitab, SAS, Literal, Amos, Obvious, R Software, dan Stata. Yang ketujuh, istilah statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang artinya suatu negara. Suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraannya. Yang kedelapan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang kesembilan, visualisasi ilmiah adalah cabang ilmu lintas disiplin yang berkaitan dengan visualisasi fenomena ilmiah. Ia juga dianggap sebagai bagian dari grafis komputer, cabang ilmu komputer. Yang ke-10, manfaat pengukuran risiko, yaitu yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan untuk manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.